Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Terima kasih Anda telah masuk dalam webinar Bisnis Syariah Kafah. Perkenalkan, saya Agus Salim Mansur, Digital Strategis PT Kafah Berkah Bersama. Teman-teman sekalian, dalam sesi kali ini kita akan coba jelaskan tentang benefit yang akan bisa diberikan kepada teman-teman dari Kafah sendiri sebagai suatu sistem keagenan pertama yang betul-betul tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Adapun beberapa faktor yang mendasari orang untuk berbisnis adalah ada beberapa macam. Yang pertama adalah mungkin Anda ingin mendapatkan kemandirian. Ya, bagaimana saya mau berbisnis? Karena saya ingin lebih mandiri. Dalam hal ini adalah saya tidak ingin misalkan dibawahi atau mungkin diperintah oleh bos saya misalkan. Atau saya ingin punya usaha sendiri yang membuat saya tidak tergantung dengan orang lain. Ya, berbeda misalkan kalau saya menjadi karyawan yang harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan saya. Sehingga inilah yang salah satu jadi alasan mengapa orang ingin punya usaha sendiri. Atau mungkin Anda yang termasuk orang-orang yang ingin punya finansial yang meningkat. Dengan punya usaha sendiri, insya Allah peluangnya untuk mendapatkan finansial yang lebih dibandingkan dengan hanya menjadi karyawan misalkan, ini bisa terbuka peluang-peluang untuk kita bisa mendapatkan income atau penghasilan yang lebih dibandingkan dengan misalkan dengan menjadi karyawan. Atau mungkin Anda termasuk orang yang ingin punya fleksibilitas waktu. Ya, ingin punya waktu yang berlebih, baik untuk tidak cuma dihabiskan untuk bekerja, tapi ingin punya waktu yang berlebihan supaya bisa dimanfaatkan untuk bersama keluarga, memberikan quality time bersama pasangan, atau misalkan Anda ingin punya waktu untuk menjalankan hobi-hobi Anda yang lainnya. Atau mungkin Anda yang termasuk orang yang ingin pengembangan diri, ya, meningkatkan diri lebih, mempunyai circle pergaulan yang lebih luas. Itu mungkin ada beberapa menjadi alasan sehingga orang ingin berbisnis seperti itu. Adapun bisnis berdasarkan pendekatannya itu ada dua, yaitu bisnis konvensional dan yang kedua adalah bisnis networking. Nah, untuk bisnis konvensional sendiri adalah metode penjualan langsung yang langsung berinteraksi dengan pembeli tanpa adanya sistem distribusi. Ya, contoh-contohnya misalkan kalau kita misalkan berjualan di pasar atau mungkin buka ruko atau sebagainya yang penjualan langsung dengan bertemu langsung antara penjual dengan pembeli. Atau ada juga sistem lain yang namanya network marketing, di mana selain ada produk juga ada perekrutan dan pengelolaan jaringan distributor di bawahnya. Juga dari situ distributor akan mendapatkan komisi dari penjualan produk ataupun dari distributor yang mereka rekrut. Keuntungan dari network marketing dibanding konvensional adalah yang pertama adalah dari sisi potensi pendapatannya. Nah, kalau kita lihat memang dari network marketing sendiri potensi pendapatan itu bisa bahkan tidak terbatas disebabkan karena memang jaringannya akan terus berkembang sehingga penghasilan yang didapatkan tergantung besar jaringan atau network yang bisa dia bangun. Sedangkan untuk bisnis konvensional sendiri itu potensi pendapatannya cenderung lebih stabil terprediksi dalam peran konvensionalnya. Jadi misalkan kalau dia jualan ya itu terprediksi ya jualannya sekian maka dia akan dapat sekian. Sedangkan dari sisi lain adalah dari sisi kemandirian dan fleksibilitas. Tentunya buat teman-teman yang tadi ingin punya bisnis supaya punya waktu yang lebih untuk fleksibel dalam waktunya. Nah, network marketing menjanjikan fleksibilitas dalam hal waktu dan bisa mengatur jadwal kerja yang lebih besar dibandingkan dengan kalau kita berbisnis secara konvensional. Kemudian ada potensi pengembangan pasifnya, ya. Sehingga di network marketing itu ada peluang kita mendapatkan dalam bahasa kerennya yang biasa disebut passive income. Ya. Maksudnya passive income adalah apabila kita sudah tidak bekerja lagi atau mungkin tidak produktif lagi, network yang sudah kita bangun sebelumnya bisa tetap menghasilkan dan memberikan penghasilan kita walaupun kita tidak bekerja. Berbeda misalkan dengan bisnis konvensional yang mengharuskan kita terus bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Itulah beberapa keuntungan kalau kita mencoba berusaha dengan network marketing dibandingkan dengan sistem konvensional biasa. Tapi dibanding dari banyak kelebihan yang ini, banyak orang yang tidak mau mengambil atau memaksimalkan potensi yang ada di network marketing, utamanya kaum muslimin. Kenapa? Itu karena beberapa faktor, tapi yang faktor utamanya adalah ini. Ada beberapa fatwa ulama tentang masalah network marketing atau yang biasa disebut dengan MLM.
Saya mengutip dari 3 ulama, misalkan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mengatakan bahwa dia mengecam praktek MLM karena menganggap sebagai bentuk penipuan dan cara tidak jujur dalam mencari nafkah. Kemudian ada juga dari Mufti Saudi rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Baz, yang memiliki pandangan yang negatif terhadap skema network marketing tersebut. Ada juga dari Salman Al-Audah, yaitu salah satu ulama terkenal yang juga mengecam dan mengingatkan muslim agar berhati-hati terhadap praktek yang mencurigakan dan berpotensi menyesatkan dalam mencari nafkah. Bahkan bukan cuma ini, jadi perbandingan antara ulama-ulama yang tidak merekomendasikan sistem network marketing ini dibandingkan dengan yang membolehkan itu bahkan bukan perbandingan 1:1. Tapi kalau mungkin dilihat mungkin 1:100 atau 1:1000. Artinya memang secara jumlah lebih banyak ulama yang menentang atau tidak merekomendasikan sistem network marketing ini dibandingkan dengan yang membolehkannya. Yang membolehkannya pun memiliki syarat-syarat yang ketat. Pertanyaannya, adakah solusinya? Dari keuntungan yang bisa kita dapatkan dari network marketing itu tapi tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Kira-kira ada tidak solusi buat kita tetap bisa menjalankan sistem network marketing tadi dengan segala kelebihan, dengan segala keuntungan yang bisa kita dapat, tapi tidak melanggar syariat? Jawabannya adalah ada. Itu adalah kafah. Jadi kafah adalah suatu sistem keagenan pertama, terobosan dalam sistem keagenan yang mendapatkan rekomendasi dari 3 dewan syariah terpercaya di Indonesia. Kafah sendiri